Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Saya Siska Yunita di sini akan melaksanakan tugas wawancara sebagai kajian literatur dalam 4 permasalahan. Sudah hadir di sini Bapak Kepala Sekolah SDN Jombatan 3 Jombang, yaitu Bapak Doni Ervantoro SPD. Selamat pagi Bapak Ibu. Beliau juga termasuk anggota dari K3S, Komunitas Sekolah Penggerak, dan Komunitas Guru Belajar Nasional. Langsung saja saya akan melaksanakan wawancara. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Bu Siska. Apa kabar? Sangat baik sekali. Alhamdulillah. Pak Doni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Ya. Boleh saya ajukan beberapa pertanyaan Pak Doni? Silakan Bu Siska. Ya. Jadi yang pertama Pak Doni, menurut Pak Doni, hasil belajar siswa khususnya dalam bahasa Indonesia materi denah rumah itu masih rendah Pak, sehingga KD-nya belum tercapai. Kalau menurut Pak Doni, apa sih penyebabnya? Iya. Belum ketercapaian kompetensi dasar belum tercapai hal biasa Bu Siska di dalam kelas, khususnya dalam mapel bahasa Indonesia materi denah rumah ya. Ada dua hal yang menyebabkan. Yang pertama dari internal, kesiapan anak sebelum belajar materi tersebut. Yang kedua terkait dengan lingkungan belajar yang ada di kelas. Eksternal bisa jadi model pembelajaran yang disuguhkan, terus perangkat ajarnya, media pembelajaran yang disuguhkan oleh guru belum cukup menarik untuk memperlancar proses belajar. Jadi ternyata media juga berpengaruh. Sangat berpengaruh Siska. Jadi untuk teman-teman yang sedang mengajar, ayo kita perbaiki dan perbanyak media kita sehingga menjadi inovatif dan disukai oleh anak-anak. Yang kedua Pak Doni, hasil belajar yang matematika, nilai mata uang juga rendah Pak. Menurut Pak Doni itu juga penyebabnya sama atau mungkin ada tambahan lainnya? Ada hal lain yang lebih penting sebenarnya, terutama belajar terkait dengan mata uang. Uang itu akan lebih mudah ketika materi ini dihubungkan dengan kehidupan nyata. Begitu. Misal membuat sebuah drama atau role play begitu yang memperagakan terkait dengan jual beli. Jadi ada sebuah barang yang harganya 500, 1000, 2000. Dari belajar role play tersebut, drama tersebut, anak akan secara langsung seakan-akan melakukan kegiatan yang nyata untuk belajar tentang mata uang. Itu akan lebih mudah daripada guru menampilkan ceramah yang membosankan. Ini masalah kita bersama Iya. Pak. Jadi memang saya jumpai saya sendiri dan juga beberapa teman di SD di Jombang juga kebanyakan ceramah Pak. Ya, betul. Dan itu pun ketika medianya hanya berupa gambar. Iya. Padahal anak lebih ke konkret. Iya. Ketika kita membeli dengan uang 1000, kembaliannya berapa? Apakah 1000 sama dengan 500 dua kali? Iya. Atau bagaimana? Iya, Ini betul. anak masih belum paham di Iya. situ. Ya, terima kasih Pak Doni, ini memberikan inspirasi untuk saya. Kemudian yang ketiga, perkembangan belajar terutama dalam bidang PPKN, simbol dan sila itu tidak merata di dalam kelas, baik itu di beberapa kelas. Kira-kira menurut Pak Doni kenapa? Ada beberapa model pembelajaran yang bisa dilakukan Bapak Ibu guru ya, terutama dalam hal apa ini pembelajaran remedial, karena terjadi hasil belajar yang tidak merata, karena tidak semua anak mempunyai daya serap yang sama Bu Siska. Tidak semua anak mempunyai kesiapan belajar atau pengetahuan prasyarat yang sama sebelum mempelajari sebuah materi. Oleh karena itu perlu ada kesadaran untuk Bapak Ibu guru di kelas ya, sehingga ada perlakuan khusus, pendampingan khusus, model pembelajaran khusus bagi anak-anak yang mengalami keterlambatan belajar atau terlambat dalam ketuntasan begitu ya. Ini bisa dikemas dalam banyak hal. Contoh gambar atau simbol sila, ada Pancasila,
dihubungkan atau menjodohkan begitu. Misalkan gambar poin beringin istilah berapa, sehingga ada nyata dan anak mudah untuk paham. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Iya. Doni. Saya ingin mencoba ini soal menjodohkan Iya. ungkapan begitu nggih. Yang terakhir Pak Doni, menurut Pak Doni, di sini kelas 2 SD dan kelas sampai kelas 6 Iya. ini kesulitan dalam memahami perkembangan teknologi. Nah, apalagi kelas 2 SD yang saya Iya. ajar. Kalau menurut Pak Doni, media world yaitu game, Iya. game di dalam internet Betul. itu apakah cocok untuk kelas 2 SD? Sepakat. Dunia anak itu adalah dunia bermain, Bu Siska. Kita tidak boleh lupa itu. Jadi ketika model pembelajaran menggunakan model media ajar gamifikasi, tentunya ada ketertarikan yang luar biasa dari ketertarikan itulah maka akan muncul semangat belajar yang tinggi. Jadi saya meyakini dengan model gamifikasi dalam pembelajaran akan mendongkrak semangat minat belajar anak untuk mempelajari. Jadi dunia itu memang dunia bermain. Betul. Apalagi dengan kecanggihan teknologi ya, banyak aplikasi-aplikasi tentang game yang bisa dijadikan bahan untuk usulan ajar khususnya. Mari kita gunakan gamifikasi dalam pembelajaran. Kalau menurut Pak Doni, kelas 2 ini yang membuat mereka susah menghadapi perkembangan teknologi itu apa? Yang membuat mereka susah? Sebenarnya anak-anak kita luar biasa loh Bu Siska. Mereka sudah sangat familiar menggunakan smartphone maupun laptop ya. Tinggal bagaimana cara Bapak Ibu guru untuk mengarahkan menggunakan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat khususnya dalam hal belajar. Banyak aplikasi-aplikasi game-game pembelajaran. Tinggal kita mengarahkan saja Bu Siska. Kalau dari diri siswanya sudah Oh, sudah. berpotensi, berarti dari gurunya yang belum Betul. bisa untuk mengajar. Betul. Ya, guru tidak boleh ketinggalan. Terkait dengan teknologi ya, anak-anak kita sangat luar biasa. Begitu saja. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama Bu Siska, tetap semangat ya. Oke, tetap semangat. Terima kasih atas waktunya. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.